Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Syarifuddin. Saya akan menjelaskan tentang alat-alat bikil. Yang pertama, peralatan tangan atau hand tool adalah alat yang digunakan penggunaannya hanya mengandalkan kekuatan tangan manusia. Contoh 1. Kunci pas ring atau combination spinner digunakan untuk mengendorkan atau mengencangkan mur. Bagian kunci pas dapat digunakan melepas baut dan bagian ring dapat digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan mur. Yang kedua adalah gergaji besi atau hacksaw digunakan untuk memotong bagian macam logam campuran dan baja. Yang ketiga adalah pinetik atau center pouch digunakan untuk membuat titik penanda sebelum dilakukan proses pengeboran. Yang keempat adalah ragum atau vise digunakan untuk menjepit benda kerja yang akan dikikir, dipahat, dan lain-lain. Yang kelima adalah sain atau thread die digunakan untuk membuat ulir atau untuk memperbaiki ulir yang sudah rusak. Yang keenam adalah sikat baja atau wear bows digunakan untuk menghilangkan karbu dan kotoran atau karat dari permukaan logam. Yang ketujuh adalah pahat atau battle cold chisel digunakan untuk memotong rivet head, baut, mur, dan lempengan logam ringan. Yang kedelapan adalah kikir digunakan untuk meratakan benda kerja atau finishing. Yang sembilan adalah scrap atau gasket scraper digunakan untuk membersihkan material gasket yang menempel pada komponen sebelum komponen dipasang kembali. Yang ke-10 adalah palu atau hammer digunakan untuk mempermudah pekerjaan pada saat memukul. Yang kedua adalah peralatan dengan tenaga atau power tool adalah peralatan yang sumber tenaganya menggunakan listrik atau tenaga pneumatik udara. Contohnya, mesin bor atau drilling machine digunakan untuk melubangi benda kerja maupun mengencangkan atau melepaskan baut. Yang kedua adalah gerinda atau grinding mix digunakan untuk mengikis, membentuk, dan memotong benda kerja. Yang ketiga adalah mesin potong atau gergaji atau power hacksaw digunakan untuk memudahkan dalam proses pemotongan atau pembelahan benda kerja. Yang keempat adalah portable impact wedge digunakan untuk mengendorkan baut atau mur secara sangat cepat. Yang kelima adalah solder listrik atau soldering digunakan untuk menyolder kawat-kawat san duduk listrik atau fitting. Yang keenam adalah mesin las atau winding mix digunakan dalam proses penyambungan benda kerja benda logam. Yang ketujuh adalah spray gun berfungsi untuk menyemprotkan cat pada bodi mobil. Yang kedelapan adalah dry pressure gauge berfungsi untuk memeriksa tekanan udara di dalam ban. Yang sembilan adalah air gun berfungsi untuk membersihkan kotoran yang ada di bagian-bagian yang sulit terjangkau dengan memanfaatkan angin pneumatik. Yang ke-10 adalah air chisel digunakan untuk memotong atau memutus baut. Yang ketiga adalah special service tools atau SST adalah alat ukur khusus yang digunakan dalam proses perbaikan. Contoh 1. Bearing puller attachment digunakan untuk melepaskan bearing yang sangat sulit dijangkau menggunakan kaki puller biasa. Yang kedua adalah chain breaker removal digunakan untuk memotong nara rantai roda. Yang ketiga adalah sliding hammer digunakan untuk melepaskan komponen yang tidak bisa dijangkau oleh palu. Yang keempat adalah piston ring compression digunakan untuk menekan ring piston saat dipasang ke dalam silinder. Yang kelima adalah tie rod
remove digunakan untuk mempermudah proses pelepasan tie rod mobil. Yang 6 adalah oil filter remove digunakan untuk mengencangkan dan mengendorkan filter solar atau oli. Yang ketujuh adalah differential flag holder digunakan untuk menahan flag pinion agar tidak berputar ketika dilepas. Yang kedelapan adalah oil seal protector sleeve digunakan untuk menghindari kerusakan saat pemasangan seal oli. Yang kesembilan adalah jam gauge digunakan untuk menahan posisi benda kerja. Yang ke-10 adalah adjustable C spinner digunakan untuk memasang dan melepas silinder rod head dan spinner knot. Yang keempat adalah peralatan bantu bengkel, contoh dongkrak atau jack digunakan untuk mengangkat kendaraan saat akan melakukan pekerjaan. Yang kedua adalah dongkrak sandaran atau jack stand digunakan untuk menopang kendaraan setelah diangkat. Yang ketiga adalah perangkat mesin atau engine crate digunakan untuk mengangkat dalam proses melepas dan memasang mesin. Yang keempat adalah forklift atau garpu pengangkut barang digunakan untuk membawa atau memindahkan barang. Yang kelima adalah toolbox atau kotak alat digunakan untuk menyimpan peralatan tangan sehingga lebih tertata dan mudah dibawa. Yang keenam adalah grease gun atau pistol fed digunakan untuk memberi pelumas berupa stempel atau fed. Yang ketujuh adalah penampung oli digunakan untuk menampung oli bekas ketika proses penggantian oli. Yang kedelapan adalah pompa oli manual atau hand oil pump digunakan untuk menekan oli dalam proses pengisian atau penggantian oli transmisi dan gardan. Yang kesembilan adalah vacuum sedot oli yang digunakan untuk menyedot cairan atau oli yang terdapat pada lubang yang dalam. Yang ke-10 adalah alat press hidrolik atau hydraulic press digunakan untuk memudahkan pelepasan dan pemasangan komponen yang memerlukan tekanan tinggi. Sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.